Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena telah memberikan kita begitu banyak nikmat, mulai dari nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, ya, nikmat yang lainnya yang patut kita syukuri, ya. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Ya, berkat beliaulah kita bisa mengetahui yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang haram, mana yang halal. Ya, berkat beliau jugalah yang menuntut kita dari jalan yang sesat menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Pada kesempatan ini saya akan membawakan judul ceramah toleransi, ya, berkaitan dengan bab 6 mengenai bab 7 mengenai bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Ya. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita manusia hidup di dunia ini tidak pernah luput dari yang namanya interaksi dan timbal balik antara sesama manusia, ya, karena kita adalah makhluk sosial yang tak pernah luput, yang tidak pernah bisa bertahan hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain, ya. Jika diibaratkan kita adalah seekor burung, seekor lebah dengan bunga, kita bahkan kerbau dengan burung jalak, ya, yang saling menjalin hubungan mutualisme, yakni hubungan yang saling menguntungkan, ya. Namun dalam kehidupan ini pasti ada perbedaan, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berbeda-beda, tidak ada yang sama. Berbeda bangsa, budaya, agama, pun keyakinan. Nah, untuk itu kita harus menciptakan suasana yang damai, suasana yang sejahtera, ya. Untuk itu kita harus menciptakan hubungan yang saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, ya. Hubungan yang saling menghormati dan saling menghargai ini sering kita istilahkan dengan kata yang begitu indah, yakni toleransi. Toleransi dalam bahasa Arab, ya, yang artinya adalah tasamu, ya. Artinya adalah suatu ikatan hubungan dalam kebersamaan, ya. Toleransi beragama berarti kita saling menghargai, kita saling menghormati, saling berlapang dada antar sesama umat yang beragama lain. Nah, kita tidak boleh memaksakan diri kita untuk agar mereka masuk ke dalam agama kita, dan kita juga tidak boleh mencampuri urusan agama mereka, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kafirun ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ya, hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat penting bagi kita untuk menerapkan sikap toleransi dalam bersosialisasi dan bermasyarakat. Karena dengan adanya toleransi, kita dapat menciptakan suatu suasana yang damai, suasana yang rukun, ya. Dalam menjalani kehidupan, kita tidak boleh bersikap arogan, tidak memberikan toleransi kepada orang lain, ya. Sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai muslim, sebagai seorang muslim dan muslimah untuk saling menghargai satu sama lain, saling peduli dan memberikan toleransi kepada orang lain, ya. Termasuk yang terpenting adalah toleransi dalam beragama. Agama adalah merupakan pasangan hidup kita. Kebebasan beragama adalah merupakan hak
bagi setiap individu dan tidak ada yang boleh merenggut hak tersebut. Toleransi dalam agama ini sendiri telah diatur dalam beberapa firman Allah dalam Al-Quran. Nah, salah satunya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dan jalan yang salah. Maka barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah memegang erat tali yang kuat dan tidak akan pernah putus. Sungguh Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Tapi yang menjadi permasalahan di sini, apakah kita sudah menjalankan toleransi itu? Ya, mari kita renungkan bersama-sama. Ya, hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, toleransi ini sudah dicontohkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat beliau sedang menjadi pemimpin di Madinah, beliau mengumpulkan seluruh masyarakat di Madinah, seluruh berbagai ras, berbagai agama dan berbagai agama dan kepercayaan. Terbukti dalam suatu perjanjian antara kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Mereka diberikan kebebasan dalam menjalankan agamanya, namun dengan satu syarat, mereka harus hidup rukun dan saling menghormati. Nah, perjanjian ini telah dikenal sebagai Piagam Madinah. Ya, Piagam Madinah. Masya Allah, betapa indahnya toleransi. Ya, selanjutnya timbul lagi pertanyaan, mengapa saya harus menjalankan toleransi? Apa pentingnya toleransi bagi diri saya? Nah, adapun fungsi dan manfaat toleransi yakni yang pertama, menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam bermasyarakat. Yang kedua, terbentuk jalinan persaudaraan dan persahabatan. Dan yang ketiga, memperlancarkan urusan diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, adapun manfaat-manfaat dalam saat kita bersikap toleransi, yang pertama, dapat terhindar dari segala perpecahan antar umat beragama. Ya, jadi sikap toleransi ini merupakan salah satu solusi yang dapat mencegah terjadinya perpecahan antar umat beragama. Jadi ya, sudah sepatutnya dan sudah semestinya kita menanamkan sikap toleransi dalam diri kita sendiri. Ya. Karena sebagaimana yang kita ketahui, kita tinggal di negara yang berbeda-beda, baik suku, agama, budaya, dan yang pastinya keyakinan. Nah, karena dengan adanya toleransi, kita dapat hidup rukun dan damai hingga saat ini. Nah, manfaat selanjutnya yaitu dapat mempererat tali silaturahmi. Salah satu faktor penyebab terjadinya konflik antar umat beragama yakni seperti adanya teroris, adanya pertikaian atau pembantaian terhadap pemuka agama. Nah, itu semua terjadi karena adanya perbedaan keyakinan dalam beragama dan pada akhirnya akan merugikan masyarakat yang lain. Nah, jadi apa solusinya? Bagaimana solusinya? Kembali lagi, solusinya adalah dengan menerapkan sikap toleransi antar sesama masyarakat. Nah, yang terakhir manfaatnya terciptanya ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Kita tinggal di negara Indonesia, ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda dari segi agama, ras, budaya, agama maupun keyakinan. Nah, namun karena dengan kita menerapkan toleransi dalam hati kita, maka tumbuhlah suasana yang damai, suasana yang tentram, suasana yang toleran. Maka tidak akan lagi kita jumpai sikap saling mencela, saling mencaci, saling merendahkan antar agama-agama lain, meskipun perbedaan keyakinan itu sangat jauh berbeda. Nah, hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan jangan jadikan perbedaan itu sebagai pemisah
pemisah antar sesama masyarakat, tapi jadikanlah perbedaan itu sebagai penggerak hubungan dengan menciptakan berbagai warna di dunia. Nah, berbeda-beda namun tetap satu selera, satu tujuan, yakni menciptakan suasana yang damai, suasana yang tentram, suasana yang toleran, dan membentuk ikatan simbiosis mutualisme, yakni saling menguntungkan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada ceramah hari ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, salah ucap ya. Karena saya di sini masih dikatakan seorang pelajar ya. Saya masih belajar. Nah, dan saya juga manusia biasa yang tak terluput dari kesalahan dan dosa ya. Sebelum menutup ceramah kali ini, marilah kita bersama-sama semua mengucapkan banyak-banyak beristighfar. Astagfirullah. Ya. Marilah kita bersama-sama menutup ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.